Caranya nyelah ya. Ya, piye caranya nyelah ya. Ya. Ya lho. Wah, ya Bu Agus tenan. Aklik. Saat ini tidak berhasil diketahui oleh korban, Pak. Siap dan tahanan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan media, untuk hari ini Polsek Mondoan, Polres Sragen akan mengadakan press release kejadian atau tindak pidana perkara percobaan pencurian yang terjadi di Mondoan. Langsung saja saya jelaskan kaitannya dengan press release ini. Perkaranya jelas, perkaranya adalah laporan dugaan percobaan pencurian. Untuk kejadian pada hari Senin tanggal 7 November 2022 pukulnya 08.00 pagi hari. Adapun untuk kronologis kejadian ya, awalnya untuk korban waktu itu berangkat dari rumah menuju ke sawah untuk mengerjakan sawahnya pukul 07.00 dari rumah Desa Gemantar ke persawahan juga Desa Gemantar. Untuk perjalanan tidak terlalu lama, kurang lebih 15 menit, 07 15 menit 15 sudah nyampe di persawahan. Sesampai di persawahan, untuk korban namanya Bapak Sadi ya, itu memarkir kendaraan sepeda motornya di pinggir jalan persawahan itu, tidak jauh dari sawah yang dikerjakan. Untuk kendaraan diparkir dengan posisi menghadap ke utara, sehingga masih terpantau oleh Bapak Sadi itu sendiri. Sekitar beberapa saat istri dari Bapak Sadi menyusul juga ke sawah, dan juga di sawah tersebut ada nama Bapak Mulyadi yang kebetulan sawahnya tidak jauh dengan sawah dari korban Bapak Sadi tersebut, sehingga untuk Bapak Sadi, Bapak Mulyadi dan istrinya nama Ibu Biem mengerjakan pekerjaannya di sawah. Setelah itu tak berapa lama kemudian ada seseorang lelaki pemuda itu berjalan dari arah pinggir sawah. Perjalanan itu ditanya oleh Bapak Sadi dengan pertanyaan, "Mas, pados nopo?" Lalu lelaki tersebut menjawab, "Golek manuk." Nah, dijawab oleh pelaku atau yang lelaki tadi, "Golek manuk." Ditanya lagi oleh Bapak Sadi, "Lah alatnya pundi, Mas?" Karena Bapak Sadi melihat lelaki tersebut tidak membawa alat apa-apa, tapi jawabannya golek manuk. Dijawab selanjutnya untuk menanyakan lagi, "Lah alatnya pundi, Mas?" Dijawab juga, "Lot cekeli mawon." Jadi mencari burung itu mau ditangkap cekeli saja. Selanjutnya setelah mendapat jawaban seperti itu, Bapak Sadi selaku korban pelapor melanjutkan pekerjaannya. Tak berapa lama kemudian dari sawah tersebut, Bapak Sadi menoleh ke tempat sepeda motor yang diparkir tersebut. Ternyata lelaki yang ditanya tadi sudah posisi mendorong sepeda motor. Lalu posisi duduk, sepeda motor sudah bergeser kurang lebih 1 meter dan berusaha menstarter. Bukan double starter, namun dengan starter manual pakai kaki ya. Namun dilihat oleh Bapak Sadi, untuk pelaku tidak bisa. Selanjutnya Bapak Sadi menanyakan atau sambil teriak, "Hei, itu ada digoneng di," kan gitu. Selanjutnya dijawab oleh pemuda tersebut yang mengambil kendaraan tersebut, "Mau ndiko jamu," alasannya seperti itu. Selanjutnya setelah mendapat pertanyaan dengan teriakan itu tadi, pelaku turun dari sepeda motor
dan meninggalkan sepeda motor tersebut, bergegas jalan agak cepat ya, jalannya cepat. Kemudian Bapak Sadi dengan Bapak Mulyadi ya, karena lelaki tersebut, pemuda tersebut adalah lari ke arah barat ya, ke arah barat, belok ke utara ke kampung. Bapak Sadi dan Bapak Mulyadi saksi tersebut mengikuti dari belakang sambil memberitahukan kepada warga bahwa lelaki yang berjalan di depannya tersebut adalah baru saja mengambil sepeda motor. Namun demikian saat itu diketahui oleh korban itu sendiri, sehingga mengurungkan niat berjalan. Tak berapa lama di dalam perjalanan mencari pelaku tersebut yang ada di depannya tersebut, ketemu dengan warga yang penjaga kandang ayam yang ada di Gemantar tersebut. Selanjutnya bersama-sama warga, pelapor, korban, dan saksi bisa mengamankan pelaku tersebut. Dari hasil pertanyaan dari warga menanyakan, dan pelaku tersebut mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut, namun tidak berhasil karena diketahui oleh korban. Oh iya. Selanjutnya untuk warga langsung memberitahukan kepada Polsek Mondokan yang saat itu masih saya pimpin apel pagi karena pukul 08.00. Selanjutnya untuk reskrim kami, anggota unit reskrim bersama SPKT segera mendatangi TKP tersebut. Dan setelah ada di TKP tersebut, memang benar adanya warga telah mengamankan seorang lelaki ya. Langsung aja untuk pelakunya saya sebutkan namanya Muhammad Karim Bayu Satrio yang saat itu sudah diamankan oleh warga. Selanjutnya anggota kami ya mengamankan pelaku dan juga mengamankan sepeda motor hasil curian tersebut. Selanjutnya untuk kami bawa ke Polsek Mondokan. Dari situ kami mengadakan gelar kecil ya. Selanjutnya melengkapi mindik-mindik dan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di TKP dan juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Selanjutnya untuk dari hasil gelar perkara pemeriksaan saksi tadi disimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dengan hasil sepeda motor. Selanjutnya kami melakukan langkah-langkah penyidikan. Penyidikan juga kami laksanakan pada tanggal 7 ya, 7 November 2022. Selanjutnya kami sudah beritahukan untuk SPDP ke Jaksa Penuntut Umum. Untuk sementara ini baru kami lakukan pemberkasan, sebentar lagi untuk berkas kami segera kirim. Demikian untuk kegiatan kami, serangkaian untuk penanganan percobaan pencurian. Adapun pasal yang kami kenakan, ya, rekan-rekan semuanya perlu ketahui, percobaan pencurian. Artinya untuk pencurian sudah jelas, ya, unsur-unsurnya barang siapa dengan melawan hak, mengambil barang sesuatu barang, sebagian atau milik orang lain dengan cara melawan hukum, dengan ancaman hukuman kurang lebih semaksimalnya 5 tahun. Dan percobaan itu sendiri hukumannya, ancamannya dikurangi sepertiga dari hukuman pokok yang dilakukan. Dalam hal ini 5 tahun dikurangi sepertiganya. Demikian untuk yang kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, kami persilahkan. Ini yang nyaris diamuk masa kemarin? Betul, sempat mau diamuk masa, namun karena kecepatan ya, petugas kami yang ada di Polsek Mondokan saat itu memang saat habis apel langsung segera, sehingga tidak terjadi anarkis. Selanjutnya kami amankan untuk pelaku. Warga mana, Dan? Warga Grobogan, Manggarwetan, Pak, untuk Kecamatan Godong. Ada lagi? Ada lokasi lain nggak, Dan? Sementara untuk pemeriksaan kami ya, dari pengakuan tersangka baru 1 kali dan belum pernah dihukum. Untuk hasilnya bisa kita lihat di samping kanan kita. Untuk hasil lamornya seperti itu. Alasannya mau buat apa, Dan? Kalau bisa diambil? Mau berhasil ya, untuk apa itu tujuannya mau dimiliki.
dimiliki nanti, karena di rumah pelaku sudah mempunyai kendaraan BIN yang rusak, rencananya mau diganti. Ya. Mungkin dioper atau dirubah, dibengkelkan seperti itu. Intinya mau dimiliki dan dipergunakan. Udah berkeluarga dan Sementara saya tanya belum, masih bujangan. Dari kasus-kasus sebelumnya kebanyakan kan TKP-nya di pinggiran sawah gitu kan. Ya. Nah itu kenapa ya? Karena mungkin Perlu saya dari jelaskan, kunci, terima kasih ya. Iya. Karena maraknya kejadian pencurian di persawahan, khususnya korbannya adalah bapak petani. Kami yang ada di Polsek tidak henti-hentinya melaksanakan kegiatan patroli dalam arti preemptif dan preventif. Banyak sekali rekan-rekan mungkin bisa ketahui, mungkin kelengahan dari bapak-bapak petani kita ya, yang memakai kendaraan yang kuncinya tergantung. Makanya untuk pelaku saat itu mempunyai niat karena melihat kunci itu masih tergantung dalam kontak, sehingga memudahkan. Sehingga untuk pasal yang kami pergunakan adalah pasal 362, dilakukan dengan sendiriannya. Dan kegiatan itu atau niat itu dilakukan spontanitas, melihat karena ada kesempatan dan niat itu akan menjadi satu, akhirnya terjadilah tindak pidana tersebut. Ada yang lagi pertanyaan? Monggo.